Baik, kita kembali lagi di Hitam Putih dan seperti tadi saya bilang bahwa kita punya satu bintang tamu lagi, benar Fani ya? Betul, Dan jadi kalau tadi ini kita... gimana ceritanya, siapa ini? Kalau tadi ada kisahnya Ade Jigo ya, jadi tsunami Selat Sunda ini juga kan merenggut nyawa ibu dan adik paling kecil dari seorang bocah yang berusia 11 tahun. Kalau kita aktif di sosial media, sebenarnya ada satu video seorang anak kecil yang katanya ngobrol sama polisi itu ya, yang dikabarkan saat itu tidak ada siapa-siapa lagi, tapi ternyata masih ada orang tuanya dari bapaknya masih hidup, dan ini kisahnya terjadi di Bandar Lampung. Kalau gitu sekarang langsung aja kita undang ya. Berarti ini memang viral ya, ini kalau nggak salah yang sedang ikut U13. U13 ya? Iya, U13 lagi ada seleksi di sana, di Lampung. Tadi kan di Banten dan sekitarnya. Yang tadi ya. Ya, ini di Lampung. Baik, Betul. kita akan undang ayahnya. Ya. Ini adalah Bapak Subandi. Pak. Ya, Pak Subandi. Silakan. Selamat datang, Pak. Silakan. Monggo. Silakan duduk, Pak. Nah, Ya. Saya dengar, jadi ini di Waimuli, Lampung ya Pak ya? Lampung Selatan ya. Jadi anak Anda itu sedang Waktu itu anak saya sedang ikut turnamen di Bandar Lampung. di Bandar Lampung. Iya. Oke, yang ada di rumah siapa saja? Anak yang nomor 2, yang nomor 3. Anak nomor 2 dan anak nomor Iya. 3. Dan kalau tidak salah Anda ini seorang nelayan, betul? Betul Pak. Jarak rumah dengan laut? Sekitar 20 meteran Pak dari rumah Sekitar ke laut. 20 meteran? Iya. Oke, tadi kita sempat ngobrol, kayaknya beliau tahu pada saat ada tsunami Iya, datang ya? ada Iya. gemuruhnya sempat tahu. Waktu itu kan saya lagi di tempat tetangga saya itu Pak, lagi main kumpul-kumpul sama kawan-kawan di situ. Terus Nggak lama kemudian ngelihat ombak kelihatan besar gitu Pak ya. tinggi. Setelah itu saya sempat bengong karena ngelihat ombak itu, nggak sempet lari. Ternyata kawan saya itu punya pikiran kalau itu tsunami Pak. Anda tidak tahu kalau itu ombak tsunami gitu? Belum tahu kalau itu ombak tsunami. Tapi sudah melihat ombaknya? Iya udah. besar, tinggi sekali. Sekitar 9 meteran. Itu ombak tapi biasanya seperti kayak itu atau nggak pernah kayak gitu, Pak? Sebelumnya enggak. Oke. Paling ada juga paling ukuran 1 meter, 2 meter itu enggak apa-apa itu misalnya di. Ya mungkin pada saat itu terjadi moment of silence aja melihat sesuatu yang aneh gitu ya. Mungkin Di Anda shock ya? terdiam gitu ya. Iya. Kemudian dia langsung Langsung pas begitu kawan saya lari sambil teriak kalau itu tsunami, akhirnya saya bengong. Setelah itu saya mau lari ke rumah, nggak sempet nyampe ke rumah, udah tergulung ombak. Jadi Anda belum sampai ke rumah? Belum. Oke. Nah maaf, keadaan rumah? Waktu ombak pertama pas saya lihat rumah udah nggak ada. Rumah sudah tidak ada, maksudnya Iya. hancur? Udah hancur, udah rata sama tanah. Ini rumah beton? tembok, Kalau rumah saya biasa aja, kayu gitu ya. ya tembok separuh. Tapi tembok berarti ya? Oke. Iya. Ada yang selamat di rumah? Ada anak saya yang nomor 2 yang selamat. Korbannya siapa aja kalau boleh tahu? Korban anak saya yang umuran 2 tahun, sama istri saya, sama ibu saya, 3 korban. Cuman keponakan saya 3 lagi, sama kakak, keponakan 2. Kakak yang perempuan. Saya dengar bahwa anak-anak pada saat itu dalam keadaan tidur. Tidur. Ya. Tidur. Dan ini sambil kita lihat tayangannya bahwa ini di daerah Lampung ya Pak ya, yang terdampak bencana Pak ya. Di rumah itu ada yang selamat nggak, Pak? Ada yang nomor 2 itu. Nomor 2 aja tadi. Kalau dari yang nomor 2 tadi ada cerita apa, Pak? Dia sempat dengar gemuruh atau? Iya, waktu itu kan anak yang nomor 2 sedang lihat TV. Ya. Nah setelah itu ngedengar suara gemuruh, dikirain suara mobil di jalan. Akhirnya dia keluar buka pintu, ternyata lihat ombak di situ itu. Iya. Lari lagi ke dalam ngelihat emaknya sama adiknya itu yang sedang tidur. Tapi dia nggak berusaha untuk ngebangunin, cuman ngomong, "Emak kok tidur aja," kata dia itu. Terus dia langsung lari keluar. Alhamdulillah dia selamat. Usia berapa itu? Usia 8 tahun. Oh, usia 8 tahun. Tapi selamat maaf, artinya sudah terdampar setelah kegulung juga atau memang selamat gimana? Berhenti di sebuah tembok kah? Bagaimana ceritanya? Dia apa? Jadi dia berusaha lari, itu pun sempat kegulung, cuman alhamdulillah ya
lari ke rumah tetangga saya itu di depan rumah kan kebetulan temboknya belum sempat hancur juga Mas. Iya. Mungkin ombak itu terhalang oleh ombak tembok itu Mas. Jadi dia di balik tembok itu berhalang. Iya. Iya, akhirnya diselamatkan oleh tembok itu mungkin. Iya benar. Ya, jadi satu keluarga hampir semuanya meninggal Menjadi dunia korban. kecuali anak tersebut dan Yang anak 8 yang tahun sedang tadi ya. ada di Bandar Di Lampung Bandar untuk Lampung. pengikutan sepak bola Ya, tersebut. Bapak sendiri maaf satu lagi waktu itu kegulung berhenti di mana selamat? Waktu itu saya tergulung berhenti di tembok rumah tetangga, masih nggak jauh dari lokasi tempat saya ngumpul itu Mas. Itu ketika Anda terseret dan sebagainya ada luka-luka, terbentur sesuatu. Cuman luka di sini sama di kaki sedikit. Dan itu air seberapa tingginya? Anda terseret maksudnya air di atas kepala Anda? Iya, di atas kepala saya, terus benturan kayu entah apa yang kecil yang gede nggak terasa itu waktu itu. Oke. Lalu ketemu dengan adiknya kapan? 3 hari setelah kejadian. 3 hari setelah kejadian. Iya, Karena Adit pada saat itu tidak tahu kalau ayahnya masih hidup ya. iya. Karena lagi tes bola tadi. Betul, lagi Iya. tes bola dan hanya U13 mendengar berita ya. saja. Oke. Artinya Adit bertemu 3 hari setelah kejadian itu dan kita sebentar lagi akan mengundang Adit. Ya. Tapi dengan catatan satu, dengan catatan kita nggak mau membahas semua bencana yang ada, kita nggak mau membahas tentang kesedihan yang ada, kita mau membahas Adit, kita mau mengundang Adit, kita ingin memberikan dia semangat pastinya. Betul. Karena ya salah satu obatnya adalah pasti semangat. Setelah yang satu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Semangat dong ya. Saya kan semangat kan. Apalagi beng. Kuat nih kakinya.